وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات آمين صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا أيها المصطفون يا جمالي صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم
الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي القدير الوالي القدير البائد الوارث المالك السميع مالك البائع والسائل والسائل يسبح الحافظ والحامد والخالق والغريب والآخر والنافع والخافض والخافض والداخل يدل بحمد الساكن ويسجد بحمدك الداخل لا إله إلا الله حكيم أجمل الذي بكامل والعجائب في ترتيب هذه القوانين خلق المخر وعزما وحدودا وحروفا ولحما وجلدا وشعرا بنفسه مؤمن وحرائر لله الدافئ كخروج من بين السبك والترائر لا إله حليم بسطا لغلبه بسطاء والنواهي ينزل في كل ليلة إلى السماء والنور سماء الدنيا هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حجات قلبي له المطالب فلو رأيت السكان القيام على الأقلام وقد زادت بدموع السواد والقوم الرحمن يحاسب وهذه من السجود إليه هذه فلا يزال حتى يكف كل حال والبيان فيمدون وقد صاروا بالمطلوب وقد رسول بالمحبوب ولم يعد أحد من القول وهو قائل لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم من نار قبل أن يخلق أداه من الدين الواسع هذا فخره على الأسياء ومن هذا سيد الأنبياء وجد الأنبياء وأبرأ الأبائل اللهم صل وسلم وبارك
يا قديم الإنسان يا حنان يا حنان يا قديم الإنسان باب وجودك Karena saking asiknya gitu. Kalau kita biasa main kan tapi pas dulu ngapa di sana ada saya bilang pertama kan udah lama baru aja lah gitu junior Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bu, kalau dari tadi masing-masing pada lempar-lempar mic sampai sore. Daripada sampai sore kita kapan pulangnya. Udah, mohon maaf saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa zammilna bil 'afiyah. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Pertama-tama yang mulia yang saya hormati Sohibul Bait Al-Mukarramah Ibunda Ustazah Dewi serta suami beserta dua putranya yang mudah-mudahan kita doakan pada beliau Allah sehatkan badannya, panjang umurnya, murah rezekinya, anak-anak menjadi anak yang soleh, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga yang saya hormati guru kita, orang tua kita Al-Mukarramah Ibunda Ustazah Hajah Khairiyah Lubis LCMA ya, juga kalau Ustazah Pepi SPDI ya, SAG, juga para tim Qosidah dengan MC Al-Mukarramah Ibu Eni, orang tua kita Ibu Halimah, semuanya dah para Ustazah, Ustazah Maisaro MPD, Ustazah Nurjana, Ustazah Diana Isi, Ustazah Meta, semua dah nih, tim Marawis semua, Ustazah Meta Mulyani semuanya, Ibu. Mohon maaf, kami dong, saya minta semuanya dah. Yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak orang yang rasa dan tajam saya pada ibu Allah. Kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan berjuta-juta nikmat kepada kita yang wajib kita selalu syukur. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda alam yang mulia, kasih Rabbul Alamin, yaitu Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada ahli keluarganya, para sahabatnya, berikut kita sekalian sebagai umatnya yang selalu mengharapkan akan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada siang menjelang sore ini kita sama-sama duduk berkumpul ya Bu ya. Silaturahmi di rumah kediaman Bunda Dewi dalam rangka acara tasyakuran ya Bu ya, qasidah yang telah alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama, yang sudah bagus ya Bu ya. Masya Allah, dengan suara yang begitu indah, kumpulan yang begitu merdu ya Bu ya. Mudah-mudahan lebih baik lagi untuk kedepannya, dan mudah-mudahan semuanya istiqomah ya Bu ya di dalam melantunkan bacaan sholawat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sebagai pemimpin yaitu Bunda Dewi, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran ya Bu ya, kekuatan, sehingga terus ngasih semangat untuk yang dibimbingnya, yang diajarinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena kita sama-sama tahu yang namanya ngajarin emak-emak, kadang-kadang ini kan ya yang masih muda ada berapa ya Bu ya, namanya ngajarin emak-emak kadang-kadang ada yang itunya gitu ya Bu ya. Iya, tapi alhamdulillah di sini semuanya udah bagus semuanya, alhamdulillah. Apalagi Bu Mukti, alhamdulillah ya Bu ya. Nah para ibu hadirin rahimakumullah, juga alhamdulillah ya Bu ya. Dengan acara syukuran ini mudah-mudahan kita hanya bisa berdoa, mudah-mudahan Allah berikan kedepannya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Karena yang namanya kita manusia pasti nggak luput yang namanya dari belajar ya Bu ya. Belajar terus belajar. Karena apa? Karena yang namanya kita mencari ilmu, utubul ilma minal mahdi ila lahdi, kata Nabi begitu ya Bu ya. Tuntutlah ilmu dari ayunan hingga masuk ke lubang landak.
kubur. Ya Bu ya. Jadi yang namanya belajar itu dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi. Ya Bu ya. Dari mulai kita lahir sampai kita meninggal dunia. Kalau udah meninggal dunia udah bebas dah, udah nggak wajib cari ilmu. Makanya selama kita sehat, selama kita masih ada umur, kita terus berkewajiban untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu Allah banyak Bu. Ya Bu ya. Cuman yang apa yang kita miliki itu hanya secuil aja. Ya Bu ya. Makanya apa namanya ilmu yang ada pada seseorang, yang ada pada kita tidak perlu kita sombongkan. Karena apa? Karena ilmu yang ada pada kita itu hanya sedikit banget. Walaupun katanya orang pintar banget, tapi sedikit banget. Ilmu yang luas hanya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apa sih yang perlu kita banggakan ya Bu ya? Ilmu kita hanya secuil, ilmu titipan Allah, jabatan milik Allah, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya harus terus semangat ya Bu ya. Tadi udah disampaikan tuh oleh Bunda Dewi syarat mencari ilmu ya Bu ya. La tanalul ilma illa bisitatin sa'umbika an majmu'iha bibayan dakain wa hirsin wa sibarin wa bulgotin wa irsadi ustajin wa tuli zamanin. Ya Bu, cara menuntut ilmu itu pengen dapat hasil ilmu berkah manfaat, yang pertama jakain ya Bu ya. Hari ibu udah semua udah bisa jakain, yaitu ya Bu ya, insya Allah semuanya cerdas-cerdas ya Bu ya. Alhamdulillah. Menawahir wastibarin, sabar Bu, kita cari ilmu kudu sabar ya Bu ya. Iya, karena apalagi yang namanya belajar tajwid ya Bu ya, terutama makhorijul huruf itu susah banget ya Bu ya. Masya Allah, kita kudu sabar. Apalagi ngajarinnya suruh nyebut kho, kalau yang susah banget ya Bu ya. Iya, kayak orang ngorok tuh ya Bu ya. Tuh, jadi harus sabar ya Bu ya di dalam kita belajar. Kita belajar dari tahap awal, nggak ada orang yang langsung pinter ya Bu ya, nggak ada orang yang langsung bisa, pasti semuanya dari nggak bisa. Makanya kudu sabar. Yang ketiga, pasti barin wabul gotin. Apa tuh Bu? Biaya ya Bu ya. Karena cari yang itu nggak ada yang biaya, nggak ada yang gratis. Pengen berkah manfaat, yaitu ada biaya. Apapun yang kita keluarkan itu untuk syarat mendapatkan keberkahan ilmu. Wabul gotin wa irsadi ustajin. Kemudian apa Bu? Petunjuk guru. Jadi kita harus punya guru kalau belajar. Nggak cukup YouTube ya. Gak cukup dengan YouTube ya gurunya, tapi kita harus punya guru. Belajar tanpa guru, gurunya adalah setan. Makanya guru punya guru lagi punya guru lagi punya guru lagi sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beda belajar punya guru sama enggak punya guru. Makanya alhamdulillah kita di sini banyak para guru-guru kita, orang tua kita ya Bu ya, yang ilmunya pun alhamdulillah ya Bu ya. Jadi kita harus ikuti petunjuk guru wa irsadi ustadz wa tuli zamanin. Harus panjang waktu, lama waktunya. Jangan baru seminggu udah pengen baca itu, udah pengen Al-Quran, jangan. Sabarin dulu dari Iqra ya Bu ya. Iya, biar panjang. Makanya ada satu cerita ya Bu ya. Waktu itu ada seorang yang bernama Ibnu Hajar ya Bu. Dia pesantren 40 tahun Bu. 40 tahun di pesantren kagak bisa-bisa. Ya Allah, nggak bisa akhirnya dia frustasi, pulang dah, udah putus asa ya Bu ya, pulang ke rumah. Sampai tengah jalan dia melihat air yang menjatuhkan batu ya Bu ya, menjatuhkan batu. Akhirnya dia perhatikan, ya Allah, itu air batu, saking seringnya kejatuhan air, batu itu legoh ya Bu ya, batu itu legoh. Gimana apalagi kalau otak saya gitu ya Bu ya, apalagi kalau otak saya yang itu lembek. Makanya akhirnya dia pulang ke Jati. Setelah melihat percikan air yang menjatuhi batu, dia balik lagi ke pondok. Air sungguh-sungguh jadilah seorang pengarang kitab. Subhanallah. Makanya menuntut ilmu itu nggak cukup waktu yang sebentar, tapi harus makan waktu yang lama. Jadi itu ya Bu ya, sabar ya Bu ya, biaya, kemudian pinter, cerdas, ya bisa dapat enggak ya Bu ya. Kemudian ikuti petunjuk guru, kemudian apa Bu?
biaya waktu yang lama, insya Allah. Itu 6 syarat kalau kita sungguh-sungguh dapat ilmu yang berkah manfaat. Karena ilmu yang wajib kita pelajari itu Bu ada 3. Ilmu yang wajib kita pelajari ada 3. Yang pertama ilmu tauhid Bu. Ilmu tauhid itu ilmu apa sih? Untuk mengetahui keesaan Allah. Dari mulai kita dasarnya wujud, ya Bu ya. Ya Bu ya, wujud kidam bako Fatulil hawadisi kiamuhu binafsihi wadaniyat kudrat irodat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalimah. Ilmu tauhid, ilmu untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sembah. Yang kedua ilmu fikih. Ilmu fikih itu ilmu apa Bu? Ilmu untuk mempelajari cara bagaimana kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai kita istinjanya, ya Bu ya. Cebok tuh harus ada ilmu. Karena cebok nggak sembarang cebok. Istinja nggak sembarang istinja, tapi harus bersih. Kita korek, ya Bu ya. Nggak dibang diusap-usap doang. Tapi kita harus korek. Makanya kukunya jangan panjang-panjang. Apalagi kalau lagi buang BAB itu Bu, ya Bu, jari itu harus masuk dikit Bu. Kalau Bang Anus ya Bu ya, Bang Anus biar bersih. Tapi kalau puasa jangan ya Bu ya. Jadi kalau kita buang air besar, jari kita masukin kita bersih ya Bu ya, sampai ke ya jangan panjang-panjang juga ya Bu ya. Jadi kita korek dah gitu ya Bu ya. Itu cara di dalam istinja, dari mulai wudunya, sholatnya, semua itu ada di dalam ilmu fikih. Yang ketiga ilmu akhlak. Ya Bu ya, bagaimana akhlak kita kepada Allah, bagaimana akhlak kita sama Rasulullah, akhlak orang tua, akhlak guru, akhlak sama sesama, itu penting buat kita. Karena banyak banget orang pintar tapi tidak berakhlak. Ya Bu ya, ya Bu ya, Masya Allah. Tapi orang yang namanya orang yang berakhlak udah pasti pintar. Makanya kita perlu, walaupun kita nggak punya gelar-gelar SS, profesor, doktor, ya Bu ya, yang penting kita punya akhlak aja dah, ya Bu ya. Insya Allah kita punya akhlak yang mulia, insya Allah kita akan menjadi orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Ayo terus semangat belajar. Tapi karena namanya belajar nggak ada udahnya. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Makanya doakan, kita doakan guru-guru kita, bisa saja Lubi, bisa saja Trevi, bisa saja Munadawi. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, sabar di dalam di dalam memperjuangkan ilmu-ilmunya, mengamalkan ilmu-ilmunya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dari saya para ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Umina Hajanul Taibah atas butir-butir mutiara yang disampaikannya. Untuk selanjutnya kita membacakan doa penutup. Maka sebelum dibacakan doa penutup oleh guru kita Al-Mukarramah Umina Ustazah Hajah Khairiyah Lubis LC, maka saya selaku pembawa acara tentunya banyak kata-kata yang tidak tersusun rapi. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu yang hadir sekalian, saya tambahkan sedikit menambah apa yang disampaikan oleh Ibu Dewi tadi ya. Saya bangga dengan Ibu Dewi yang dulunya saya tahu banget, mula-mula kami pindah ke Cipta Pesona ini. Saya tahu Bu Dewi itu seperti apa, dan saya juga seperti apa, ya, dan yang lain-lain juga seperti apa. Tapi Bu Dewi dengan gigihnya mengikuti pengajian kemana-mana. Cari pengajian di mana pasti ada dia, insya Allah. Dan apalagi di Cipta Pesona ini. Ya, dulu kami banyak Bu mengaji di Cipta Pesona ini. Dan yang sekarang ini hanya yang baru-baru. Tapi alhamdulillah mereka mau semuanya.
dan mendapat pujian lagi di Nurul Hidayah. Wah, ibu-ibu dari Cipta Pesona sekarang sudah mulai banyak. Satu kebanggaan bagi diri saya. Ya mudah-mudahan teruskan ibu-ibu yang tidak ada waktu sibuk, datanglah ke pengajian-pengajian yang di luar dari Cipta Pesona. Ya, dan Bu Dewi dulu, Umi Pepi dulu, ya mula-mula kami membentuk pengajian masih peletot-peletot cara ngomong, memberi kata sambutan, kelihatan dari wajahnya itu dak-dikduk di dalam dadanya menyampaikan satu kata sambutan. Tapi alhamdulillah sekarang ya Allah kalah orang yang bertausiah, ya tinggal menambah sedikit ayat-ayat dan menguraikan lain-lain udah bisa jadi tausiah, ya. Tapi Bu, kelancaran itu cukup hanya di dalam kata sambutan, dan jangan mengerepetin suami seperti itu Bu, ya. Luar biasa lancarnya, alhamdulillah. Ya, senang saya dengarnya. Bu Pepi juga begitu dulu. Sekarang sudah banyak banget kata-kata yang terkeluarkan dari kata-kata sambutan, memberi sepatah kata. Kalah saya Bu. Saya Bu sama Ibu Nur Taibah, Ustazah Nur Taibah ini, dia ilmunya lebih banyak. Jadi kita mengutamakan orang yang lebih banyak mengeluarkan tausiah, ya, daripada orang yang ilmunya masih sedikit, ya. Bukan nggak ada ilmu, ada Bu sedikit, tapi saya tidak pandai memberikan tausiah seluas yang Ibu Ustazah Nur Taibah sampaikan, ya. Saya bisa mengajar Bu, ya. Mengajar sama tausiah itu beda. Dulu pernah guru saya waktu saya masih kuliah di Medan, saya bisanya cuma mengajar, tapi beri tausiah itu saya nggak bisa. Dan saya pikir apa bedanya? Nah sekarang saya rasakan, ya, mengajar dengan memberi tausiah itu beda, ya. Walaupun ada kesamaan sedikit. Kalau tausiah menyampaikan pesan agama dengan luas, boleh merembet kemana-mana. Dan ada orang lagi menyampaikan politik, mencaci orang apa, ya, ngomongin orang. Nah itu banyak seperti itu. Tapi kita, alhamdulillah di pengajian kita tidak pernah seperti itu. Dan kalau mengajar, ya, seperti saya menyampaikan apa yang saya baca, apa yang saya terangkan, dan itu saja, dan tidak merembet kemana-mana. Hanya ilmu yang diajarkan. Tapi ada juga sedikit-sedikit yang menyangkut dengan ilmu yang saya sampaikan, ya. Kalau Ibu Nur Taibah luas banget, ya. Saya kalau udah dekat dia disuruh beliau saya menyampaikan tausiah, minder saya. Apalagi guru-guru lain, ya, luar biasa, ya. Saya bisa mengajar, ya. Kalau menyampaikan tausiah sampai keliling kemana-mana, itu saya tidak pernah melakukan itu. Yang bisa saya lakukan hanya di sekedar pengajian. Jadi insya Allah Bu, ya, bukan tidak ada ilmu, ada ilmu tapi sedikit, ya, masih mau belajar, masih bisa, harus belajar lebih banyak lagi, ya, seperti ibu-ibu. Dan saya menyampaikan sesuatu kepada ibu-ibu bukan berarti saya pintar, saya juga belajar. Kalau ada ibu-ibu banyak bertanya, malah bertambah ilmu saya, ya. Kalau kita ditanya orang, kita terangkan, kita tidak bisa menyampaikan apa yang dari mulut kita aja. Kita harus murajaah, harus kembali kepada buku-buku yang pernah kita pelajari. Kita sudah tahu, tapi belum yakin. Kita buka lagi buku lama, ya. Kita buka lagi buku-buku kita, memastikan bahwa ilmu yang ditanya orang tadi benar adanya, ya. Karena saya juga insya Allah dari kecil lagi Bu sudah mendengar pelajaran-pelajaran agama dari mulai ibtidaiyah, sanawiyah, al-qism ali, kuliah, dan dari orang tua khususnya, ya. Itu semua jadi cermin bagi saya untuk masa depan. Dan khususnya Al-Quran, boleh kita mengajar Al-Quran, boleh kita mengajar tajwid, tapi sebelum kita mengajarkan itu ditanya dulu kepada orang yang bisa. Jangan sembarang disampaikan, karena kalau kita menyampaikan sesuatu yang hanya dari mulut kita sendiri, tidak melalui ajaran-ajaran agama, sama kita menyediakan tempat kita di api neraka, ya. Nah, jadi naudzubillah min dzalik. Jadi saya bangga setiap saya memberi pelajaran di
Darussalam Cipta Pesona, selalu saya sampaikan apa yang saya sampaikan ini di rumah, sampaikan kepada anak-anak, sampaikan kepada tetangga, sampai kepada suami. Kadang-kadang ada juga kita Bu ya, kita rajin istrinya, suaminya malas. Oh tadi guru kami bilang begini-gini, itu ibu sudah termasuk mengamalkan dakwah sebagai amal jariah. Kalau diamalkan suami ibu, diamalkan anak-anak ibu mendapat amal jariah, pahala jariah. Kemudian ke tetangga, daripada ngerumpi, makan-makan, ngomongin orang, berghibah, sampaikan, oh tadi guru kami bilang begini, ibu dapat pahala, ya saya juga dapat pahala, anak ibu juga mengerjakan, insya Allah ibu juga diberi pahala jariah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi ibu-ibu, tidak banyak yang saya sampaikan, ya. Dan semoga apa yang direncanakan kita semuanya, khususnya Bu Dewi mengumpulkan kita pada hari ini, terlaksana insya Allah ya. Semoga Allah mewujudkan apa yang kita cita-citakan, menyampaikan apa yang kita niatkan ya, meluluskan apa yang kita mohon, kita berdoa ya, apa yang kita doakan insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima semua amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui, Ibu Sawina ya, yang sering kita sebut Ibu Wiwin, sekarang sedang sakit di ruang ICU di tubuh ibu ya, yang mana kita ketahui selama ini Ibu Wiwin ini paling aktif di dalam pengajian ya, paling aktif mengidang-idangkan, memberi minum, ya Allah luar biasa pahalanya ya. Semoga Ibu Wiwin, Ibu Sawina diberikan kesehatan, kesembuhan ya. Semoga beliau dapat bertugas kembali seperti biasa, bekerja kembali, beraktivitas kembali seperti biasa di kalangan kita dan dimanapun dia berada. Ya, mari kita dengan ikhlas mendoakan Ibu Wiwin ya, semoga apa yang kita doakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ibu-ibu, kita berhenti dulu dengan makanannya, kita fokus dulu kepada doa. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khususan ila Ibunda Sawina yang sedang sakit, semoga Allah menyembuhkannya. Amin ya rabbal alamin. Semoga penyakit-penyakitnya ya menjadi penggugur dosa-dosanya. Insyaallah la ba'sa tahura, tidak mengapa, mudah-mudahan suci segala dosa-dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفها وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. Ya Allah, Engkau Tuhan sekalian alam, hanya Engkau yang Maha Penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Sembuhkanlah Ibu Sawinah ya Allah, sembuhkan ya Allah, sembuhkan sehingga tidak ada membekas padanya penyakit sedikit pun. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin.